Hai semua, nama gue Ewing dan terima kasih telah berikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Mulai dari film yang memiliki plot twist yang menurut gue paling keren, sampai ke film yang paling keren menurut kalian di akhir tahun ini. Berikut adalah 5 rekomendasi film horor ASEAN yang wajib kalian tonton pas Halloween. Setelah pesan-pesan berikut ini. Dukung Ewing HD untuk terus membuat video seperti malam Jumat dan malam Minggu dengan cara membeli official merchandise Ewing HD di Tokopedia. Sudah cek Ewing HD di Tokopedia belum? Halloween men, Halloween. Gue seneng banget nih pas Halloween karena atmosfernya beda. Kalau di US sana mungkin ada banyak anak kecil yang berkeliaran menggunakan kostum-kostum dan juga ada banyak party di mana party seksi tapi juga menyeramkan. Nah, di Indonesia nih Halloween belum begitu. Paling cuma di TV atau enggak di beberapa klub aja ya. Kalau di klub mungkin ada kostum party, kalau di TV ya paling sok-sokan nyetel film horor yang ujung-ujungnya disensor bang, dipotong. Nah, daripada lo bete, mendingan lo ajak pacar lo nonton video ini dan nonton lagi beberapa film yang udah gue rekomendasikan nanti ini. Tenang aja bro, tenang aja. Rekomendasi gue ini nggak yang mainstream yang kayak The Ring, The Grudge, atau film-film horor yang Asia yang tua-tua gitu, atau film-film yang mainstream. Nggak. Gue usahain ini film-film yang sebisa mungkin yang belum lo denger, yang underrated tapi bagus juga gitu, yang worth to watch. Tapi sebelum lo nonton, gue sedikit kasih peringatan karena pas banget nih, karena film horor tuh pastinya tuh selalu ada jump scare. Karena udah kayak bumbu yang mesti ada jump scare itu. Jadi gue mohon banget untuk waspada di video ini. Dan kalau udah siap, cek aja cuplikan berikut ini. Kelima, Coming Soon. Gue mau mulai video malam Jumat ini dengan salah satu film horor Asia favorit gue. Coming Soon adalah film horor yang berasal dari Thailand yang pertama kali dirilis pada tahun 2008. Film ini bercerita mengenai Shane yang terjebak hutang sehingga dia terpaksa untuk mencari uang dengan cara merekam film yang akan tayang menggunakan handycam yang nanti dia jual kepada publik. Secara garis besar, dia adalah seseorang yang membajak film. Kebetulan saat ini dia mendapat pesanan untuk membajak film horor layar lebar tentang arwah wanita gila yang mati digantung karena wanita ini ketika masih hidup, dia menculik dan membutakan anak kecil di suatu desa. Ini bisa dibilang kita kayak menonton film horor mengenai suatu film horor. Nah, setelah temannya Shane yang ikut membajak film ini menghilang, dia melihat hasil rekaman dan menemukan suatu adegan aneh dari film yang dia bajak. Dia melihat temannya Shane berada di dalam film horor dengan kondisi mati tanpa mata. Dia merasa aneh karena temannya tidak pernah main film, tapi kok muncul di dalam film. Shane juga merasa bahwa setelah dia melihat film horor ini, dia merasa diikuti oleh hantu yang ada di film ini. Sampai akhirnya Shane berkesimpulan bahwa film ini terkutuk dan harus dimusnahkan semua file mentahnya. Keempat, Be-Devil. Be-Devil adalah film Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2010. Gue sangat memperingatkan lo untuk berhati-hati kepada film ini karena film ini mengandung materi yang sangat sensitif dan memicu lo. Dalam film Be-Devil, di sini diceritakan terhadap seorang wanita bernama Hae-won, yaitu seorang middle class worker yang bekerja di suatu bank. Karena lingkungan kerja yang sangat kompetitif, dia menjadi depresi, stres, tegang, dan akhirnya
agak sedikit tidak empati. Hal ini membuat dia menerima tawaran dari teman kecilnya yang bernama Bok-nam untuk liburan di suatu pulau terpencil. Ketika mereka bertemu, mereka saling bernostalgia mengenai masa kecil mereka ketika masih hidup bersama dan juga saling mengupdate mengenai kehidupannya. Nah, pas lagi cerita-cerita, di sini ketahuan bahwa sebenarnya niat Bok-nam mengundang Haewon adalah untuk meminta pertolongan Haewon agar bisa membawa kabur Bok-nam dan juga anaknya, karena di pulau kecil bernama Mudo ini, Haewon diperlakukan sangat kasar, entah itu secara fisik, mental, bahkan seksual. Salah satu adegan yang membuat gue ngeri adalah ketika Bok-nam yang sudah frustasi mulai membunuh semua warga yang ada di pulau tersebut. 참으면 병 생긴다네. Ketiga, The Tale of Two Sisters. The Tale of Two Sisters adalah film Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2003. Film ini gue rekomendasikan banget buat lo yang suka psychological horror, karena selain horornya yang agak pelan, film ini juga sedikit membahas mengenai dunia psikologi. Ceritanya dimulai ketika Sumi dan Suyeon baru saja pulang dari rehabilitasi. Dokter yang menangani Sumi sebenarnya masih belum mengetahui jelas penyebab dari gangguan kejiwaan yang dialami oleh Sumi. Walaupun begitu, dokter menyarankan Sumi untuk pulang ke rumahnya agar dekat dengan keluarganya supaya kondisinya menjadi lebih baik. Nah, di sini kengerian dan kebingungannya dimulai. Ketika Sumi dan Suyeon pulang ke rumah yang dihuni oleh ayah dan ibu tirinya, banyak kengerian yang terjadi. Sumi dan Suyeon berpikiran bahwa ibu tirinya merupakan orang jahat yang sengaja membunuh ibu kandungnya supaya bisa bersama dengan ayahnya. Sedangkan ibu tirinya berpikir bahwa semenjak kedatangan Sumi dan Suyeon, fenomena-fenomena aneh mulai dari kesurupan dan penampakan mulai terjadi. Film The Tale of Two Sisters ini menyampaikan suatu pesan bahwa tiap orang itu mempunyai rahasia dan jangan pernah percaya terhadap siapapun, bahkan keluarga sendiri. Kedua, Rigor Mortis. Rigor Mortis adalah film Cina yang dipublis pada tahun 2013. Film ini gue rekomendasikan banget buat lo yang semua lahir di tahun 90-an, karena film ini tuh semacam dedikasi terhadap film-film vampir Cina zaman dulu. Nggak cuma vampir aja, tapi di sini juga ada banyak banget hantu dan juga adegan kungfu dengan efek-efek yang lebih modern. Karena di film Rigor Mortis ini banyak sekali hantu, maka ada banyak juga penggalan-penggalan cerita kecil mengenai hantu tersebut. Tapi jalan cerita film Rigor Mortis ini dipermasalahkan kepada Mel Yi, yaitu seorang janda yang baru saja ditinggal meninggal suaminya yang bernama Tung. Karena Mel Yi tidak ikhlas terhadap kepergian suaminya, dia meminta semacam dukun atau praktisi black magic bernama Gao untuk menghidupkan kembali suaminya. Setelah melakukan ritual dan memenuhi beberapa syarat untuk membangkitkan orang yang sudah meninggal, Mei Yi pun masih belum puas karena proses waktu yang dibutuhkan itu sangat lama. Salah satu syarat agar Tung dapat cepat kembali hidup adalah Mei Yi harus memberikan darah perawan kepada suaminya setiap malam. Masalah besar terjadi ketika masker yang ditempelkan di mayat Tung ini mulai terlepas. Salah satu adegan yang parah banget adalah ketika Mei Yi, halo saksikan aja deh.
Pertama, Train to Busan. Train to Busan adalah film horor yang tidak perlu dilakukan lagi, sangat bagus dan juga sangat menegangkan. Gue sendiri menonton ini tuh wow banget dan lo mesti coba nonton. Ceritanya itu simpel banget. Terdapat seorang ayah yang ingin mengantar anaknya bertemu dengan ibunya yang ada di kota Busan. Ketika mereka sudah masuk ke kereta dan keretanya mulai berangkat, salah satu korban yang digigit zombie secara diam-diam masuk ke dalam kereta dan mulai menebar teror di dalamnya. Dari sinilah perjuangan ayah melindungi anaknya dari serangan zombie dimulai. Yang paling membuat gue greget dan tegang adalah virus zombie yang sangat-sangat cepat menyebar ke korban yang barunya. Jadi nih, ketika ada orang yang digigit, beberapa saat kemudian orang itu akan menjadi zombie dengan waktu yang sangat-sangat cepat. Hitungan detik lah pokoknya. Salah satu adegan yang membuat gue gregetan adalah ketika militer pun tidak bisa menyelamatkan para penumpang kereta. Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Gimana? Gua rasa nih beberapa rekomendasi tadi itu udah wow banget. Apalagi Train to Busan itu keren. Nah, tugas lo adalah menulis di kolom komentar kira-kira film horor Asia apa nih yang worth to watch. Tapi jangan mainstream lah, jangan The Ring, Shutter, The Grudge, jangan sekiranya tuh yang jangan didengar. Noroi itu film lama dan itu serem juga tuh Noroi. Kasih gue jempol ke atas kalau menyukai video ini dan kasih gue jempol ke bawah kalau lo menganggap video ini membosankan. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Wing HD dan follow juga berbagai macam sosial media gue lainnya. Entah itu yang ada di Facebook, Twitter, Instagram, apalagi sosial media. Iya, pokoknya sosial media. Semua linknya ada di deskripsi. Terakhir, nama gue Wing dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya. Rest in peace.